Selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita kepada Buya Haji Aidarus Raisya SH MPD. Dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat alladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa awqafana 'ala al-kayfiyati liktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbal ardina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ta'ala li khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar Uthman wa Ali amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bukit Tinggi, yang pada hari ini walaupun badan beliau tidak bersama kita, tapi insya Allah semangat dan nilai-nilai perjuangan beliau bersama kita pada hari ini. Kemudian kita muliakan para guru-guru kita, al-ustadz wal ustazah, selaku pembimbing rohani kita seluruhnya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teristimewa kata penghormatan saya pada hari ini kepada guru kami sendiri, Ustadz Safrizal. Tapi ada sedikit beda Bapak Ibu. Ustadz alamu siko maja masih dipanggil Ustadz. Ambo baru kemarin langsung panggil Buya. Alhamdulillah Ustaz. Ya Bu ya. Terima kasih kepada anak kami protokol yang telah menyematkan gelar terbaik untuk Dernah Minang, Buya Aidarus. Semoga doa ini dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai besok atau mulai nanti memanggil Ustadz Safrizal dan Ustadz lain, panggil Buya. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah yang kami banggakan, para siswa-siswi kami. Biasanya kita di madrasah bagusnya dipanggil santri. Kenapa demikian? Ini yang membedakan kita dengan siswa di SMA atau di SMK. Karena kita merupakan cermin masyarakat. Ketika santriwati madrasah berperilaku baik, maka orang-orang akan meniru santri ini. Tapi ketika kita santri di madrasah yang sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, kecil orang anak man seperti itu. Kata guru kami orang Jambi, tapi lama di Aceh mengaji, namanya Iskandar. Kami panggil Tengku Iskandar karena dari Aceh. Santri itu memiliki beberapa huruf. Huruf yang pertama Sit. Apa kepanjangan dari Sit? Sitrul aurat. Artinya santri madrasah wajib untuk menutup aurat. Kan panjang tak baju Quran SMA? Kaos kaki awak? Alhamdulillah. Nah, yang kedua nun. Apa maksud daripada nun? Naib an masyayikh. Santri mesti punya cita-cita menggantikan para guru-guru. Insya Allah kami yang berada di depan ini tidak lama lagi umur kami, wahai anak-anak kami.
Maka yang akan melanjutkan estafet, melanjutkan perjalanan kami hari ini adalah ananda yang berada di musala pada hari ini. Siap untuk menggantikan kami? Alhamdulillah. Harus siap untuk menjadi guru. Dan bahkan kalau kita ungkapkan anak-anak kami, perjuangan ananda 10 tahun ke depan, 50, 20 tahun ke depan akan lebih berat dibanding kami pada hari ini. Makanya baraja tekun, baraja rajin. Abo sering menyampaikan di sekolah, kalau pagilah lalu awak, lah malai-malai awak, sakit paut seretik libur sekolah, bagaimana akan jadi pemimpin di negara yang besar di kelak nanti. Saya yakin dan percaya insya Allah yang hadir hari ini akan ada calon menteri. Kalau ada menteri minimal mentari tukang sungai. Yang hadir hari ini calon guru besar, doktor, profesor. Yang duduk di depan saya hari ini kelak akan calon orang-orang terbaik di negara yang besar ini. Kalau kami panjang bana umur kami Allah hadiah. Amo kenal Pak Bas. Bara umur Pak Bas ini lah berapa? 58. Anggap Allah hadiah 20 tahun lagi, 78, insya Allah sudah mulai tua anak-anak kami. Ada ibu bapa kita mungkin berumur lebih kurang hampir 25 tahun insya Allah. Tapi ya, beliau tidak bisa kuat 20 tahun lagi. Maka akan menggantikan kami hari ini adalah anak-anak kami yang hadir pada hari ini. Maka berniatlah pada hari yang mulia ini kita berniat untuk menggantikan para guru-guru kita. Sin, nun, apa lagi? Ta. Apa makna ta? Tawadhu. Santri mesti orang yang rendah hati. Yang pandai, yang pintar, yang cantik, yang ganteng, yang Allah berikan kelebihan apapun, tawadhu'lah dengan kelebihan. Karena kata Allah, man tawadha'a rafa'ahullahu. Orang-orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, kelak Allah akan tinggikan derajatnya. Siap untuk menjadi orang tawadhu'? Alhamdulillah. Yang keempat, apa urusnya lagi? Ra. Apa kepanjangan ra? Ridha Allah. Ridha Allah, ridha orang tua. Maka kami berpesan hari ini, carilah, gapailah ridha Allah dengan ridha kedua orang tua. Waduh aja kadang-kadang awak yang pergi sekolah pagi mantan kaki di rumah dulu. Gara-gara paket habis, telepon kurang gaib, berang-berang kurang gaib. Yang ada di tangan Ananda pada hari ini HP pintar semuanya. Kadang-kadang ayah awak, ama awak HP Rukia bakabik ke kandai. Kita hari ini nyaman duduknya, seragamnya bagus, wangi dan segala macam. Maaf, ada orang tua kita hari ini yang punggungnya sanang-sanang pandai. Ada orang tua kita hari ini yang jualan di mejanya sebesar ini. Nyonggoan lado, nyonggoan bawang, nama lalu, nyosapo orang. Lado mah, beli tomat mah. Ada enggak? Ada. Saya yakin tidak ada orang tua yang menteri di sini. Ada menteri sekolah? Enggak ada. Orang tua kita rata-rata susah anak-anak kami. Ada anak-anak kami, maaf, yang di madrasah ini kadang-kadang laki-laki pandai ngerokok contoh. Kurang kewak rokoknya rokok bakilo. Awak rokok surya lu sih kok. Kurang kewak rokoknya batang balik. Awak balik membungkui. Coba anda rasakan mereka hari ini sedang di sawah, sedang di ladang. Kalau ada anak ustaz yang dari Pekumbah Kate itu sedang membiak pucuk kambing gitu.
Ada yang di Riau di sini? Riau ada? Masih ada anak kita yang di Riau kok? Riaunya di mana? Dari Kampar? Dari mana lagi? Yang dari Inhim ada? Inhim ada? Inhu? Tidak ada. Rata-rata kita susah semuanya orang tua kita. Gak mudah untuk mencari biaya hidup kita. Maka carilah reda orang tua, karena ketika orang tua kita reda, maka di sana reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa anak kami? Sin, nun, ta, ra, terakhir ya. Karena panjang, santri. Apa makna ya? Yakin. Yakin dalam menuntut ilmu. Apa bukti orang yang yakin? Ikhlas. Apa bukti orang yang yakin? Dia akan bersungguh-sungguh. Maka kata Rasulullah, hadisnya populer, manjatda. Siapa yang bersungguh-sungguh akan Ini pesan kami yang pertama kepada anak-anak kami. Semoga Allah ijabahkan doa kita pada hari ini. Anak-anak ustadz yang hadir pada hari ini, anak-anak yang sukses dan anak-anak yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Kalau kalian jadi penceramah apa? Ya, ada tahu lagi ya. Dikantor lagi juga bisa. Anak-anak kami rahmati Allah, disampaikan oleh ibu bapa kita tadi, sekaligus menyampaikan pesan dari kepala sekolah. Kita tetap memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Isra dan kalimat Mi'raj merupakan kalimat yang berbeda, bahkan maknanya pun berbeda. Tapi kenapa disatukan? Karena kejadiannya terjadi dalam satu waktu. Terjadi dalam suatu malam. Makna daripada Isra berjalan di malam hari. Sedangkan makna Mi'raj secara lugah artinya tangga. Tahu tangga? Apa tangga itu? Oh bukan. Tangga itu tidak laki, itu tangga. Aku tangga rupanya. Ya, janjang. Tangga bahasa Indonesia, janjang bahasa bawah. Memang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi memang naik tangga dari Masjidil Aqsa lewat Kalangi sampai Sidratul Muntaha. Kemudian kami uraikan kapan terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kenapa terjadi peristiwa ini? Kalau kita cari kalender Hijriah belum ada. Karena penanggalan Hijriah itu terjadi setelah Isra dan Mi'raj, tepatnya setelah baginda Rasulullah hijrah dari Makkah ke, kata ibu waka tadi, tahun 1444 Hijriah. Tahun Masehi kita tahun 2020. Apa bedanya Ustaz? Sudah 2023 tahun Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Jadi sampaikan kita jangan terlalu ekstrim. Tidak boleh pakai tahun Masehi itu. Boleh. Oh, tidak boleh bilang hari Minggu. Yang boleh bilang hari Ahad. Boleh. Kau setiap tidak boleh. Setiap bin Ahad itu. Tahun berapa ini? 2023. Boleh ya. Kenapa demikian? Ukurannya 2023 adalah tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Sedangkan 1443 Hijriah dihitung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi berapa jarak Nabi Muhammad dan Nabi Isa lebih kurang? Ya, 2023 kurang 1444. Lebih kurang 600 tahun lebih kurang.
570 sekian, 571. Itu jarak Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam. Kapan terjadi? 27 Rajab. Berapa umur Rasulullah? Lebih kurang Nabi berumur 10 kenabian. Umur Nabi 51 lebih kurang. Disampaikan dalam kitab Siratun Nabawiyah 10 tahun kenabian. Umur barang Nabi jangkit Nabi 40. Tambah 10 lebih kurang 50 atau 51 tahun usia Rasulullah. Ini kapannya? Dan kenapa terjadi? Kenapa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? Jawaban secara umum, ada perintah menjemput perintah salat. Tapi banyak alasan anak-anak ustaz. Ada mengatakan langit bumi berdebat. Bumi membanggakan apa? Di atas saya ada seorang manusia mulia, namanya Muhammad. Langit berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah Muhammad ke atas. Ada pula yang mengatakan ada seekor burak di surga, kurus. Kenapa dia kurus? Karena dia rindu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina purih-purih kok taraga. Ibu-ibu lain tak lupa. Nama nan purih-purih hendak anak ustaz tando taraga. Ya. Seekor burak dalam surga menangis, mengalir air matanya, kurus badannya. Kenapa demikian? Rindu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia banyak. Nanti ketika anda dengar ceramah mulai, banyak alasan kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Tapi Ustaz ingin sampaikan satu alasan saja. Di tahun itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi sedih. Nabi sedang rusuh. Kenapa Nabi sedih? Kenapa Nabi rusuh? Karena ada dua orang yang amat berperan membantu agama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, meninggal istri beliau, siapa namanya? Yang Rasul rusuhkan bukan Dek Khadijah istri Nabi. Dek Khadijah banyak bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Khadijah sebelum bersuami dengan Rasulullah sudah memiliki dua orang suami. Dua-duanya kaya. Khadijah pun orang kaya. Ayahnya kaya, suami pertama kaya, suami kedua kaya. Lama kali kaya tu. Kayu pangkat 3. Orang kayu pangkat 2 biasa. Tapi Khadijah memahami, Khadijah meyakini bahwa harta akan bermanfaat, harta akan bernilai ketika disumbangkan ke agama Allah Subhanahu wa taala. Tanya Ustaz Cik, ma yang bernilai peti 5.000, mana peti 1 juta? Luar biasa. Tapi dalam pandangan agama lebih bernilai uang 5.000 yang masuk kotak amal dibandingkan peti 1 juta tapi disimpan di BRI. Lebih bernilai uang 10.000 yang masuk kotak amal dibandingkan yang disimpan di Bank Mandiri. Maka kita mesti merasakan yang Khadijah rasakan. Apa yang Khadijah rasakan? Harta akan bermanfaat ketika disumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih untuk tuan kajian Bogor direkam kini sampaikan kepada Bapak yang telah memberikan donasi musala ini. Ustaz dalam kamari tadi ta'ajub baca subhanallah. Ustaz mencelik musala itu rilwa ketik. Kata Ustaz Safrizal, siswa kami lebih kurang 900 lebih Ustaz. Alhamdulillah. Sangko-sangko acara Isra Mi'raj biasa di lapangan. Mengaji awak agak 5 minit merokok jadi orang.
Yang anak-anak kalau mengkono tahu. Kono mengkono. Iya bu. Bila kita di musala, kata beliau musala kita ini donaturnya satu orang, luar biasa. Kami setiap pagi di pondok Ustaz berdoa, Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan liman anfaqa malahu au kasabahu lima hadina haza. Ini yang belajar bahasa tahu itu. Teristimewa doa kami untuk orang-orang yang telah menginfakkan hartanya, memberikan usahanya, pemikiran-pemikiran cemerlangnya untuk pondok pesantren kami ini. Mohon disampaikan nanti Ibu kepada beliau, kita doa bersama. Apa doa kita? Segala keberkahan, kebaikan, rahmat Allah dilimpahkan untuk beliau yang telah menyumbangkan musala kita ini. Nyaman tak wali siko? Hanya bu kalau Ustaz dari siko, maaf, ini bukan kita mengecilkan. Di video kan Pak? Iya Pak. Langsung Pak? Oh, enggak. Kok langsung itu Pak? Kok tak tahan bu? Kok sakit malam? Nah, kok tak tahan Ustaz? Bikon pinjaro silau Ustaz lah. Abu cari SMA, lapornya rancak, pustakanya rancak, bahkan kata kepala sekolahnya 40 komputer isinya Ustaz. Ada 50 komputer isinya. Chip komputer itu minimal 8 juta. Kalau isinya sarati berapa itu? 800 juta. Luar biasa. Ada yang punya pustaka digital, tidak pakai buku, tinggal sentuh. Ada punya labor bahasa segala macam. Tapi maaf, baik itu kamu salahnya, pas sudah pipis, tidak doain. Maaf bu, lah terpaksa jarak kawan. Kaji, aduh, tolong aku cik tu cebok. Maaf pak, bersampaikan. Bahkan payah kamu salah itu tidak sabar resiko. Kenapa demikian? Kita maaf di Kementerian Agama kita punya banyak orang-orang muhsinin yang mau berbuat baik untuk kebaikan agama kita. Maka orang yang telah menyumbangkan hartanya, menyumbangkan tenaganya untuk kemajuan agama, kelak Allah kumpulkan bersama Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Qiwamud dunya bi arba'ati asya'. Ini dia untuk kita ini. Kokohnya dunia 4. Kuatnya umat karena ada 4. Kuatnya masyarakat karena ada 4. Pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmu agama atau ilmu ulama. Kata Rasulullah, laula bi ilmil ulama, jikalau tidak dengan ilmu agama, la saran nasu kal bahaim, manusia seperti hewan ternak kalau tidak berilmu agama. Iko maaf balik, aku tak pilih lagi siko jadi itu tuh. Kita lihat saudara kita di timur sana, timur Indonesia. Maaf, mereka minim agama. Bahkan mereka mungkin tidak beragama. Mereka tidak pakai baju, mereka tidak punya tempat tinggal, makan tinggal di pohon. Kalau bapak Arab harus mati di Sikocie, mati lo di sini. Ada dari Jambi di sini? Ada? Ada. Di Jambi masih ada suku pedalaman Kubu. Mereka orang beragama. Ini nggak orang Kubu nih. Ini nek moyang orang Kubu mungkin. Maaf, yang dari Mentawai ada? Alhamdulillah. Masih banyak suku pedalaman Mentawai yang tidak tahu di agama. Maka beruntunglah kita anak-anak Ustaz, hidup dalam keluarga beragama, masyarakat kita beragama, ilmu agama sering disampaikan oleh guru-guru kita.
Apa kelebihan agama kita? Kompleks. Mulai dari taharah agama mengajarkan. Coba buka Injil, Alkitab, boleh beli di toko buku. Tidak pernah Alkitab mengajarkan tentang istinja. Tapi di fikih diajarkan bagaimana istinja. Dalam agama lain, maaf, tidak pernah diajarkan cara mandi, mandi wajib, mandi sunat dan segala macam. Beruntunglah ananda di madrasah ini. Lain tidak diajarkan. Lain taharah diajarkan. Maka agama kita mengajarkan dari A sampai Z. Mulai wak jago lalok sampai kalalok balik diajarkan oleh agama kita. Maka kata Nabi, kokohnya umat, bagusnya masyarakat, yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmu ulama. Semoga di kampus kita ini, di madrasah kita ini, ada kelak nanti calon-calon yang akan menjadi ulama. Satu. Yang kedua, kokohnya agama bi'adlil umara, adil para pemimpin. Kalau pemimpinnya tidak adil, maka manusia akan jadi serigala bagi manusia lainnya. Bangsa kita sudah mulai dekadensi tentang kepemimpinan. Tidak usah kita uraikan lebih panjang. Kita berharap ke depannya siapapun yang memimpin bangsa ini, memimpin kota kita ini, memimpin madrasah kita ini, Allah berikan pemimpin yang adil. Yang ketiga, bisa khawatir agniya. Kokohnya sebuah bangsa, masyarakat, umat, dermawan orang-orang yang kaya. Laula bisa khawatir agniya, kalau tidak dengan kedermawanan orang-orang kaya, lahalakal fuqara, hancurlah orang-orang yang fakir. Awak bisa punya musala bantu aku, dek ada orang kaya yang berarti orang kaya laki-laki. Kalau produksi dermawati, ada mana mau dermawati sih kona? Ya, kita punya musala seperti ini, madrasah seperti ini. Saya yakin dan percaya bukan hanya bantuan pemerintah saja. Luar biasa Ustaz menyampaikan tadi pagi ada santri yang datang kantor Ustaz, kurang diambil wakaf santa, alhamdulillah. Tandanya ada kepedulian. Kita infak hari ini, jangankan 10.000, 1.000 yang kita sisihkan hari ini akan menjadi manfaat yang luar biasa. Maka kita berharap kelak anak-anak Ustaz yang hadir, seandainya Allah jadikan pengusaha orang kaya, jadilah orang kaya yang dermawan. Kalau laki-laki, jadilah orang kaya yang ada istilahnya itu, Bu. Itu salah lah mau dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang keempat, bagaimana kokohnya masyarakat? Bidu'ail fuqara, dengan doa orang-orang yang fakir. Kita nak satu be musala, nak satu bangun musala, nak satu kerajo di musala, awak satu duduk sini siku. Maka doakanlah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, meninggal Khadijah di tahun 10 kenabian. Nabi rusuh, Nabi bersedih. Mungkin kalau boleh awak pakai bahasa kini, Nabi galau. Setelah Khadijah meninggal pula orang yang berjasa kepada agama kita. Siapa beliau? Abu Talib, paman Rasulullah. Apa jasa Abu Talib? Melindungi Rasulullah dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Kamu tarangan di situ cakap ada nama Pak Ujang. Ya. Ya. Pak Ujang kok kau dalam panganan Ustaz sama je Abu Talib. Kenapa demikian?
Kalau bukan karena Pak Ujang, nak namuh masuk ke dalam. Jadi penting ada orang yang disegani, bahkan ditakuti. Nabi Muhammad menyampaikan risalah Allah, menyampaikan wahyu Allah, banyak tantangan. Lain tak karena dalam SKI dakwah sir, dakwah secara sembunyi. Setelah dakwah sir, turun perintah Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil. Dakwah hal itu. Tapi ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, banyak tantangan yang Rasul hadapi. Siapa yang bantu baginda Rasul? Abu Talib. Abu Talib orang yang berpengaruh, orang yang disegani pada bangsa Quraisy. Ternyata Abu Talib dipanggil oleh Allah Subhanahu uswahlah Nabi. Sadar Nabi uswah bantu itu. Nabi ditemani oleh dua orang sahabat Nabi. Ada mengatakan Ja'far, ada mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada mengatakan Hamzah. Pokoknya Nabi uswah. Maknanya awak kalau sedang uswah, sedang banyak masalah, tak boleh duduk surah. Cari kawan. Kalau usuh pak awak tinggal sesurah di rumah, besok pagi kan dia pak awak besok. Kawan ni yang pak awak cakap. Kawan ni ibu awak, termasuk kawan-kawan awak. Di malam 27 Rajab itu anak-anak kami, Rasul tidur dekat Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Tadi kata Ustaz akan dibuat Ka'bah di sini, betul Bu? Alhamdulillah. Dibuat Safar Marwah? Alhamdulillah. Dibuat nanti sa'i dari Safar ke Marwah. Itu. Kalau awak cari Ka'bah, ada yang satu ampek, ada yang setengah lingkaran. Ya? Terbayang? Terbayang? Di sini Nabi lalu, para orang Nabi lalu, bertiga, Rasul, Ja'far, Ali bin Abi Thalib, 3 orang. Apa rahsianya? Ini maaf ini kata kita ini. Laki-laki sama laki-laki tidak boleh lalu berdua. Parusi sama parusi tidak boleh lalu berdua. Para orang tu minimal bertiga. Hati-hati, kita sekarang sedang ada penyakit yang luar biasa. Obatnya susah. LGBT. Lain tak baca LGBT? Atau? Allah ya. Dah itu roh. Lontong. Bodoh, bakwan, tawizi, atau jadi. Hati-hati, saya ada pengalaman satu pengalaman, hati-hati anak kami. Kebetulan rumah Ustaz Karajo di Puskesmas. Ada santri sebuah sekolah di Sumatera Barat. Sakitnya nggak tahu, kata dokter periksa labor, ternyata dia mengidap HIV, laki-laki. Kejadian ini sekitar 2017. Dan dia nggak bisa ujian nasional hari itu karena sakit. Akhirnya tertunda ujiannya. Dia nggak ngaku, akhirnya dia ngaku. Karenanya nyoba bantu anak universitas di Sumatera Barat, acok mendaki gunung. Maaf kami sampaikan, terjadilah hubungan terlarang laki-laki sama laki-laki. Maaf ini kami sampaikan ini. Itu nyata Ustaz, hati-hati. Jangan dianggap mudah, jangan dianggap tak ada itu loh. Penyakit HIV itu harus minum obat seumur hidup. Kalian japi lah ubiknya Ustaz. Kadang-kadang habis ubik tu, kalau nak ada ubik, datang kita enggak ada. Tagak rabak.
Hati-hati ya Ustaz. Jangan dianggap ini hal yang sepele. Karena penyakit umat hari ini seperti itu. Bahkan sudah ada beberapa negara yang memproklamirkan wah ini sah saja. Ini tandanya agama sudah habis ini. Makanya disampaikan, kenapa Rasul tidurnya bertiga? Karena nggak boleh laki-laki sama laki-laki tidur berdua. Kok kabar dua jo nak boleh saling buat? Ustaz, tanya ke Ustaz, kerja Ustaz laki-laki sama laki-laki nak boleh lalu berdua. Parusi sama sini lalu berdua. Laki-laki je parusi boleh lalu berdua, boleh. Sudah pakai akad? Ini dia. Sudah? Sampai jumpa lagi, Bu. Lanjut. Ketika Nabi sedang tertidur di Hijr Ismail, Allah panggil malaikat Jibril. Apa kata Allah? Ya Muhammad, ya Jibril, wahai Jibril, hambaku Muhammad sedang bersedih. Hambaku Muhammad sedang gelisah. Hambaku Muhammad sedang rusuh. Hadapkan dia kepadaku. Apa maknanya anak-anak Ustaz? Hati yang gelisah, hati yang sedih, obatnya cuma satu, mengadulah kepada Allah Subhanahu. Awak kadang-kadang rusuh ke Facebook, karaju. Awak rusuh main TikTok. Hati yang rusuh, hati yang gelisah, mari kita mengadu kepada Allah Subhanahu. Pendek cerita anak-anak Ustaz, turunlah malaikat Jibril. Diambillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diambil di Hijr Ismail, tidak langsung dibuat abang di burak dah. Baru dibawalah Rasul ke tepi telaga Zamzam. Dekat Kaabah. Kemudian dibedahlah dada Rasulullah. Dikeluarkan hati beliau, dibersihkan segala yang kotor hati beliau. Apa syariatnya? Kalau ingin menghadap Allah, mesti dengan jiwa yang bersih. Maaf, Bu, anak-anak Ustaz, ibu yang mengajar harus dengan jiwa yang bersih. Bapak kepala sekolah, mimpin guru-guru, mesti dengan jiwa yang bersih. Awak akibat sakit hati jadi anak awak, karena merah usah nak ke sawanta. Lah batu hanya menjawit ke nyawa. Kalau jiwa ada, anak-anak kami terimalah ilmu dari guru-guru kita dengan jiwa yang bersih. Jangan kita beda-bedakan guru kita walaupun mereka berbeda. Berbeda enggak Pak Bas dengan Pak Hafiz? Tidak boleh kita bedakan. Ya guru kita, paham? Mesti jiwa yang bersih. Makanya anak-anak Ustaz, orang yang salat mesti bersih. Sebelum salat dia berwudu, setelah salat menghadap kiblat, baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma ja'alni waj'alni min ibadika. Tahulah hadisnya, man tawadda'a, kata Rasulullah, orang yang berwudu wa asbagha, dia sempurnakan wudunya, sudah baulunya madhab kiblat. Setelah itu dia baca doa. Tubi'a, Allah kasih stempel satu. Yang stempel itu tidak akan pupus sampai hari kiamat. Amalkan ya Ustaz. Sudah baulu madhab kiblat, baca syahadat, baca doa, ananda akan diberikan malaikat stempel. Mungkin kurang paham stempel. Dia jawab kartu ATM je. Setiap berwudu, setiap kita baca doa, berisi saldo kita. Untuk apa saldonya Ustaz? Untuk belanja kelak di hari kiamat. Saya punya teman waktu luar negeri main gesek-gesek tarisan. Heran kami nyimpan biti ada dalam singlet, dalam kaos, dalam sepatu guys.
Nan Pak Haji go gesek-gesek sen. Aki ciambo, nak ada kaji mabiti. Nak ada ustaz. Ambo kama-kama pakai iko. Baru be ambo kama laka pakai iko. Baru pakai iko ke Cino pakai iko. Libur ambo ke Turki pakai iko. Hanya dia mona sanang banalah Pak Haji go. Biarlah kita tidak punya ATM dunia daripada tidak punya ATM akhirat. Mau punya ATM akhirat? Man tawadda'a berwudu, sempurnakan wudu, menghadap kiblat, baca syahadat, baca doa setelah wudu. Kita akan punya ATM, isinya banyak. Besok yang tinggal lanjut selai, bali awak. Bali apel wak bisa. Bali bakso pun di seluruh ada. Nah, bali apa lain? Bali rokok surya ada. Yang di situ bali rokok Samsu ada. Begitu. Dah. Lanjut. Lanjut lagi. Rasulullah diangkat ke Telaga Azab, dibersihkan oleh Rasulullah. Dalam riwayat Rasulullah, ini pembedaan yang terakhir. Nabi dibedah 5 kali dalam hidup beliau. Ketika dalam asal Halimatus Sa'diyah, lebih kurang umur 4 tahun. Ya. Ketika Nabi akan balik, ketika Nabi akan menikah, ketika Rasulullah akan diangkat Allah, dinobatkan Allah jadi utusan Allah umum puluh, dan ketika akan menjemput perintah 5 kali. Syariat di awak 5 kali lo membersihkan diri sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pendek saja. Rasul diangkat oleh Allah ke langit untuk menjemput perintah. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Awal amal ibadat. Mohon perhatikan Ustaz. Ibadat yang paling mula-mula yang akan Allah pertanyakan di hari kiamat adalah salat. Sebelum ditanya sedekahnya, puasanya, hajinya, zakatnya, yang pertama yang akan Allah tanya adalah salat. Kata Rasulullah, idza ujidatit tamah, jika salatnya sempurna, salatnya diterima, yang lain pun. Tapi jika salatnya kurang, salatnya ditolak, yang lain pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lebih kritis dengan memahami di sini. Apabila salatnya sempurna, sempurnakan rukun, sempurnakan syaratnya. Beruntung anak Ustaz belajar di madrasah ini. Lain tak baraja rukun sembahyang? Para anak 13. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Mana yang rukun qauli? 5. Rukun qauli, rukun yang kita ucapkan. 1, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Saya sampaikan hari ini, rukun qauli itu harus patuh, harus tepat makhrajnya. Allahu Akbar. Tidak boleh kalimat Allahu Akbar, A-nya enggak boleh panjang, bar-nya enggak boleh panjang. Hati-hati ya Ustaz. Rukun qauli ini apa bacanya? Allahu Akbar. A-nya tak boleh panjang, bar-nya tak boleh panjang. Kadang-kadang awak di dalam pos mereka Allahu Akbar, tak boleh. Yang kedua, rukun qauli, Al-Fatihah, membacanya mesti tepat. Maka belajarlah qiraat dengan guru-guru kita. Jangan salah lo baca Fatihah.
awaklah aliyah. Mohon maaf, anak-anak ustaz lah masuk taklif. Mukallaf, apa makna mukallaf? Ketika Anda berbuat baik, Allah tulis pahala. Berbuat salah, Allah hikap. Paham? Paham? Belajarlah Al-Fatihah yang benar. Ikutlah kelas 1 aliyah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah tu. Sudah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1. Waladdallin. 2. Waladdallin. 3. Mana 2? Panjangkan banyak, sambut dengan lam. Waladdallin. Itu dia. Mana rukun qauli yang ketiga? Tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Ulangi. Sebentar. At-tahiyyatu. Taibah atau tayyibah? Awak ni kancang-kancang mana pacu-pacu sembilan ada kawan weh. Kawan mirip baju 93. Awak mirip baju P6 Rossi ko. Atau yang ada. At-tahiyyah. Yang keempat, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, awak tak pakai Sayyidina, diajarkan di SDIT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan jadi dua. Jangan gara-gara Sayyidina tak terus apa lah aku. Tapi kalau Pak Pas mengajarkan pakai Sayyidina. Mana rancak pakai Sayyidina? Rancak pakai Sayyidina. Orang yang bersalawat memakai Sayyidina, dia bersyariat, dia berakhlak, dia beradab. Orang yang bersalawat tak pakai Sayyidina, dia telah bersyariat tapi adabnya kurang. Boleh tak Ustaz panggil Hafiz? Boleh. Hafiz murid Ustaz, tapi sampai sini Ustaz tak panggil Hafiz, Ustaz Hafiz. Kenapa? Adab memuliakan beliau. Boleh tak Ustaz Safizal manggil nama saya? Boleh. Karena Ustaz tahun 96, 98 beliau kepala madrasah Ustaz. Tapi beliau beradab. Apa kata beliau? Ustaz Aidarus. Bahkan pakai buya. Luar biasa ini. Awak ke mahkamah ngaji tak pernah buya bebas. Syukur langsung jadi buya. Ya. Dan lain salah satu orang yang mengakui buya, insyaAllah jadi buya lebih. Amin. Nah, yang terakhir, apa lagi rukun qauli? Salam ke kanan, baca Assalamualaikum warahmatullahi. Awak ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari dengan baik. Banyak depan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Assalamualaikum punya kalian, Pak. Kami di sekolah buat di madrasah, santri yang buat surat enggak boleh pakai Assalamualaikum wewe, enggak boleh. Kadang-kadang guru tu macam Assalamualaikum wow. Buat dengan ejaan yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salat rukunnya. Ingat, jika salatnya sempurna, salatnya diterima, yang lain pun. Maka pesan kita pada hari ini, pada peringatan Isra dan Mi'raj,
mari belajar tentang salat. Tentang wuduknya, tentang salatnya, bacaannya, gerakannya, menutup auratnya, dan segala macam. Kenapa demikian? Hadis tadi yang dasar kita hari ini. Jika salatnya sempurna, salatnya diterima, yang lain pun diterima. Jika salatnya kurang, salatnya enggak diterima, ibadah lain pun enggak diterima. Terakhir, amalkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran, Rabbij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa kita pun boleh. Ya Allah, jadikan aku, jadikan kami orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, termasuk anak-anak turun kami, anak kami, anak murid kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Perbanyak maaf, terima kasih, kiranya banyak manfaat. Kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan bimbingan terbaik kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa Allah berikan sesuatu yang terbaik kepada kita semuanya pada hari ini, terkhusus di hari yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Aku mohon maaf kepada guru-guru kami, ustaz-ustazah, seandainya dalam penyampaian tadi yang kurang pas, kurang berkenan, dan terima kasih kepada kita seluruhnya. Billahi taufiq wallahu yahdi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.